Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi untuk memenuhi tugas 2 kuliah kalkulus. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Limit fungsi seperti yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya tentang limit fungsi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian limit fungsi, teorema limit fungsi aljabar, metode-metode limit fungsi, teorema limit tak berhingga. Pengertian limit fungsi. Limit merupakan sebuah konsep matematik di mana suatu dikatakan hampir atau mendekati suatu nilai bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit fungsi biasa ditulis seperti ini. Lim x per a fx sama dengan L, di mana apabila x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati L. Pendekatan x ke a bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Dengan kata lain, x bisa mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga menghasilkan limit kanan dan limit kiri. Teorema limit fungsi aljabar. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika k adalah konstanta, f adalah fungsi, dan fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi yang memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c, maka teoremanya adalah seperti ini. 1. Lim x ke c, k sama dengan k. Lim x ke c, x sama dengan c. K dikali lim x ke c, fx, dan seterusnya. Metode limit fungsi aljabar. Metode limit fungsi aljabar ada 3, seperti yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah metode substitusi. Metode paling mudah dengan menentukan nilai hasil suatu nilai fungsi adalah dengan mensubstitusikan nilai langsung nilai ke dalam fungsi fx. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Contoh seperti pada gambar. Metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti tahingga, 0 per 0, tahingga per tahingga, 0 dikali tahingga, tahingga dikurang tahingga, 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, atau tahingga pangkat tahingga, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu. Baru kemudian bisa disubstitusikan x ke c, contohnya seperti pada gambar. Oke, lanjut yang ketiga, ada metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional. Fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung nilai x ke c. Contohnya seperti pada gambar. Teorema limit tak berhingga. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terkadang nilai x mendekati tak berhingga, atau bisa disimbolkan seperti gambar tersebut. Sehingga jika disubstitusikan, fungsi menghasilkan nilai tak tentu. Dalam pengoperasian limitnya, terdapat beberapa fungsi atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Jika n adalah bilangan bulat, k adalah konstanta, fungsi f dan fungsi g adalah fungsi-fungsi memiliki nilai limit yang mendekati bilangan c, maka teoremanya adalah seperti ini. Sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.